Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Siang hari ini senang sekali sudah hadir di studio Japos TV seorang yang luar biasa, yang masih muda dan juga mempunyai prestasi yang luar biasa di bisnis kuliner. Owner dari KAG, Kak Ayam Geprek, dan juga baru aja dilantik menjadi Ketua Apkrindo DPD Jatim. Siapa lagi kalau bukan Ferry Setiawan HC. Pak Ferry, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik. Baik ya, All sehat? Good. Aman. Waduh. Luar biasa. Harus semangat terus. Harus semangat terus ya. Semangat terus. pagi. Tiap pagi aku lihat tuh di Instagram nge-gym pasti ya. Setiap pagi itu bangunnya jam 5 pagi. Itu Jam pasti. 5? Mau tidur jam berapapun pasti jam 5 kita sudah bangun. Jam 6 udah mulai aktivitas olahraga. Wow. Karena kalau geser sedikit itu udah mulai ini ya, distraction-nya banyak. Iya. Betul. Jadi memang sesibuk apapun pagi olahraga harus tetap Wajib, selalu ya. Iya. Tapi saya nggak ngopi sebenarnya. Enggak. Nah itu kopi saya itu olahraga itu. Jadi kalau pagi nggak olahraga kayak nggak semangat aja. Gitu ya. Kan ada tuh orang yang kalau nggak ngopi, Bener. ya, kayak waduh kok kayak belum hidup ya, kok kayak masih gini ya. Kalau saya cari endorfinnya itu olahraga. Olahraga. Angkat-angkat nih ya. Betul. Pak Ferry, berbicara mengenai Apkrindo. Ya. Sebelumnya selamat. Baru Terima kasih. dilantik ya. Tepatnya tanggal berapa nih kemarin? 12 Juni. Ya. 12 Juni kemarin 12 ya. Juni ya. Dilantik menjadi Ketua Apkrindo DPD Jawa Timur. DPD Jawa Timur. Ini tentunya menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa. Ya. Ya. Bagaimana kabar Apkrindo Jawa Timur saat ini? Untuk saat ini ya saya sendiri ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga ya untuk Pak Cahyono Haryono selaku ketua yang kurang lebihnya sudah 13 tahun ya. Jadi selama 3 periode ini. Sudah legendaris ya. Nah, ini legasinya luar biasa ya. Jadi saya tuh yang mau melanjutkan pun juga maju mundur nih ya. Bisa nggak ya. Tapi ya berkat dukungan support dari semua anggota ya, baik dari member kita, stakeholder yang lain, dan tentunya juga doa restu ya dari semuanya. Saya yakin saya bisa melanjutkan legasi dan juga tanggung jawab ke depannya ini. Nah, kalau kondisinya sendiri ya sekarang kita terus growing ya. Terbukti juga dari jumlah member yang sekarang kurang lebihnya hampir 300 nih. 300 kita ngomong resto owner. Ya, di Jawa Timur khususnya Surabaya. Karena kita sendiri kalau kita ngomong DPD Jawa Timur ada di Malang Raya, ada di Sidoarjo dan Gresik juga. Seperti itu. 300 member ya, termasuk di Gresik, di Malang. Ini sebuah tanggung jawab yang besar tentunya. Ya. Berbicara mengenai Jawa Timur, kita mengetahui bahwa Jatim ini termasuk wilayah provinsi yang dunia F&B-nya cukup lengkap. Ya. Apapun ada di Jatim. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, saya ingin tanya ini, bagaimana peran Apkrindo Jatim, ya kan, untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada dan yang luar biasa ini? Oke, ya. Kalau kita ngomong Apkrindo ya, saya mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai Apkrindo ya. Nah, Apkrindo ini kan awalnya kita ini kan dari asosiasi ya, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia ya, yang mana kita berada di DPD Jawa Timur, jadi Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur, ya, yang berangkat dari tahun 2010. Oh, awalnya 2010. Ya? Awalnya 2008. Oke. Tapi DPP Pusat Jakarta ya, dan Pak Cahyono beliau mendapatkan mandat untuk ayo dong kembangin ke Jawa Timur. Itu tahun 2010. Terus berkembang sampai akhirnya tahun 2019 saya masuk ya. Saya masuk sebagai Kabid Masakan Indonesia ya. Yang awalnya member memang semuanya wajib ya memiliki usaha kuliner. Karena kita asosiasi pengusaha kafe dan restoran. Jelas ya. Iya. Bukan pengusaha apa ya di luar itu biji ya. Besi bukan ya. Jadi ya memang satu syaratnya wajib punya usaha kuliner. Ya. Baik itu skala bisnisnya menengah ke atas ataupun yang di bawah pun juga kita welcome. Nah dari situ akhirnya kita berkembang, kita coba kembangkan lagi asosiasi ini supaya benefit yang diterima oleh member tuh semakin komplit ya. Akhirnya kita mulai perkembangkan ekosistem daripada asosiasi sendiri. Jadi kita mulai open untuk supplier ya, third party kita mulai tarik untuk masuk.
tentunya third party atau supplier yang mendukung daripada industri kuliner sendiri, industri F&B sendiri. Contoh bisa dibilang ya supplier ayam, supplier tisu misalkan, supplier packaging, apapun itu ya kita bisa ajak untuk bergabung. Dan juga stakeholder lain kita juga ajak bergabung ya, seperti media ya, contohnya Jawa Post TV tentunya ya. Terima kasih untuk supportnya. Sama-sama ya. Pak. Yang kedua juga pastinya dari perbankan juga, dari dunia pendidikan, dan pun Pemprov pun turut mensupport kita. Nah dari situ akhirnya ekosistem ini semakin berkembang, tentunya benefit yang didapatkan semakin banyak. Ya, yang awalnya hanya owner kafe dan restoran mungkin lebih ke curhat mungkin ya. Jadi kayak wah omset gimana nih? Ya, kalau Pak David punya ini pasti omset gimana nih ya? Terus kayak misalkan saya ini punya tempat kembanginnya gimana ya? Gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang support dari supplier ya, third party masuk, ini kita punya bargain power yang mana kita punya database nih. Ketika supplier masuk, kita punya listing member. Ya ini ada simbiosis mutualisme yang mana sama-sama membutuhkan nih. Supplier butuh kita pun juga butuh supplier. Nah, timbullah ada simbiosis mutualisme di sini. Nah, itu yang akhirnya terus kita kembangkan ya sampai hari ini. Gitu. Jadi artinya Upgrindo ini bukan hanya asosiasi pemilik kafe dan restoran saat ini. Saat ini kita tapi mungkin bisa dikatakan asosiasi seseorang yang bekerja di bisnis kuliner, apapun itu. Ya. Kafe, restoran, termasuk supplier dan third party lainnya. Betul. Termasuk media juga. Termasuk media juga. Kita third party lainnya misalkan dari fintech ya, itu bisa masuk juga. As long as kita bisa, gitu ya? Betul ya. Selama ada hubungannya dengan industri kita, F&B, kita pasti akan welcome. Karena balik lagi, kita usaha itu nggak bisa ya. Zaman sekarang kan temanya udah bukan kompetisi lagi. Benar. Tapi kolaborasi. Kolaborasi. Betul. Benar. Seperti itu. Saya tertarik bertanya, mulai kapan ada ide mengembangkan ekosistem sampai dengan seperti ini, Pak Ferry? Ya, kurang lebihnya itu bisa dibilang 2019-2020 ya. Waktu Pak Ferry juga baru masuk gitu ya? Saya baru masuk ya. Saya berusaha untuk memberikan suatu support juga ya. Pada saat itu saya Kabid Masakan Indonesia ya selama kurang lebih 1 tahun, kemudian 2 tahunnya saya menjabat sebagai wakil ketua ya. Nah ketika ketika menjabat sebagai wakil ketua ini saya juga berpikir saya nih harus bisa kasih sesuatu apa ini? Seperti apa ya, nih? Kontribusinya apa sehingga Upgrindo pun juga bisa berkembang. Balik lagi tidak ada atensi apapun dari diri saya pribadi ya, pure semuanya untuk member. Dan untuk perkembangan dari Upgrindo sendiri. Ujungnya apa? Ya kita ingin industri kuliner khususnya di Jawa Timur ya itu berkembang. Kita jangan pernah kalah ini sama di daerah lain. Gitu. Nah dari yang berkembang ini akhirnya ekonomi pun juga bergerak Pak. Gitu. Ini menarik sekali. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Pemirsa, kita masih berbicara dengan Ferry Setiawan selaku owner dari KAG dan juga Ketua Upgrindo DPD Jawa Timur. Pak Ferry, tadi ada penjelasan menarik bahwa Upgrindo saat ini bukan hanya sekedar asosiasi atau komunitas pengusaha kafe dan restoran, tapi juga banyak supplier dan third party lainnya. Yang saya ingin tanya adalah Pak Ferry join Upgrindo 2019. Apa yang ada dalam pikiran Pak Ferry waktu itu? Pada waktu itu apakah kenapa kok saya harus join Upgrindo? Saya percaya pemirsa saat ini banyak yang memiliki bisnis kuliner tapi belum tergabung dalam Upgrindo, Pak. Ya. Saya ini kalau boleh cerita sedikit nih ya.
Saya ini berangkat dari seorang perantau sebenarnya. Wow, bukan Surabaya nih, Pak? Saya bukan orang Surabaya. Oke. Kebetulan saya orang Solo aslinya. Tapi sekarang KTP sudah Surabaya. Jadi saya kuliah di Surabaya di salah satu universitas swasta ya. Kurang lebih 4 tahun ya. Tepat nih waktunya nih. Nggak lebih cepat, nggak lebih lama. Pas ya. Iya, mahasiswa teladan. Nah dari situ akhirnya saya cukup aktif dulu di organisasi dan juga di kepanitiaan ya. Karena saya merasa bahwa ya saya ini perantau, nggak ada kenal siapa-siapa ya. Saya masuk ke kota orang lain. Jalur tercepat itu salah satunya ya untuk menaikkan knowledge ya, menambah knowledge dan juga menambah relasi network itu dengan Join ke komunitas. Ya, bergabung ke komunitas, aktif di kepanitiaan atau organisasi. Ya. Nah, sampai akhirnya karena saya pribadi yang suka bersosialisasi juga ya. Saya berpikir, wah ini kayaknya saya bertemu dengan Apgrindo ini pas nih. Wadahnya pas nih. Ya, kita bicara tentang wadah nih ya. Wadah kita bisa berkembang, bisa menambah relasi, bisa menambah wawasan. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk masuk. Pertanyaannya kenapa kok saya harus beranikan diri untuk masuk? Benar. Yang pertama saya merasa saya ini usahanya skupnya kecil. Sedangkan yang di dalam sana kok gede-gede nih. Ya. Tapi nyali saya nggak ciut nih. Saya punya mimpi pun besar juga. Ingin seperti itu gitu ya. Saya berangkat dari sebuah warung ayam geprek tahun 2014. Awalnya 2014. 2014 di Jalan Menur kalau Pak David tahu ya. Di sana modalnya 10 juta awalnya. Terus rollover terus dari profit sampai akhirnya berkembang 2019 sebelum pandemi pada saat itu saya beranikan diri untuk masuk ke Apgrindo. Beliau sendiri Pak Cahyono yang meminta saya untuk bergabung. Ferry gabung dong ya. Supaya ya kita semua yang di sini pun juga ada semangat anak muda ini. Apa saya saat itu usia masih 28 tahun. Wow. 28 tahun saya menjabat sebagai Kabid Masakan Indonesia karena memang produk saya produk masakan Indonesia seperti itu. Nah dari situ saya mulai banyak mengajak anak muda yang lainnya karena mungkin yang awalnya mereka berpikir wah ini kok kayak eksklusif ya, isinya kok brand-brand besar semua ya. Dan ternyata saya juga masuk ke sana disambut sangat hangat, sangat baik dan selalu disupport. Tentunya saya banyak belajar juga dari beliau-beliau yang sudah senior. Nah dari situ semakin berkembanglah organisasi ini juga ya, dibarengin dengan banyak anak muda yang masuk. Makanya di kepengurusan yang saat ini isinya banyak anak muda nih. Ya karena Indonesia sendiri kan habis ini dapat bonus demografi ya. Yang mana kalau boleh dibilang trennya itu pemimpin semakin muda. Semakin muda. Semakin muda. Benar. Gitu. Artinya di Apgrindo saat ini Pak Ferry bukan hanya menerima tapi juga waktunya memberi nih ya. Ya betul. Berkontribusi. Nah pertanyaan selanjutnya nih, saya yakin pemirsa juga ingin tahu apa yang menjadi pembeda atau yang dirasakan beda dari segi bisnis langsung nih dari Pak Ferry sebelum join Apgrindo. Ya kan, 2014 sampai 2019. Dan Pak Ferry masuk ke Apgrindo. Apa perbedaan yang kelihatan sekali? Ya, tentunya dari relasi ya yang kita dapatkan tadi seperti yang saya bilang gap daripada knowledge sendiri itu benar-benar kayak kita banyak bertukar pikiran ya dengan pengusaha yang lain ya. Gimana caranya kita bisa scale up bisnis kita, gimana kita caranya bisa memerangi beberapa problem-problem di dalamnya internal ya. Bisa langsung curhat ya? Bisa langsung curhat. Kalau dulu kita mau curhat ke siapa, satu bingung, ya. Yang kedua nggak kenal, yang ketiga sungkan pasti. Bener. Apalagi orang Solo nih ya. Sungkanan ya? Sungkanan. Nah, dari situ akhirnya wah ini benar-benar saya bisa berkembang nih secara pribadi ya. Nah yang kedua tentunya informasi yang cepat kita dapat. Ya, contohnya tadi ya saya bilang saya butuh supplier ini nih ya. Terlepas daripada waktu itu masih belum banyak supplier yang masuk atau bahkan belum ada. Belum ada ya. waktu itu. Tapi kan mereka ini punya channel juga.
Dan tentunya untuk pelayanannya juga berbeda ya. Kalau sudah referensi dari ini, nah itu kan pastinya berbeda juga. Benar. Dan yang ketiga tentunya ketika kita punya hambatan ya di luar sana, misalkan kita ada informasi masalah terkait perizinan ya atau apapun itu, banyak yang mereka pun memberikan informasi juga. Oh harus ke sini loh. Lewat sini. Oh, lewat gitu sini ya. loh. Oh, ngaturnya tuh ini loh. Yang harus dipersiapkan ini loh. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan ya untuk mengembangkan bisnis kita. Ibaratnya kalau dulu kita mau liburan ya, liburan sendirian, sekarang udah ada temen ngobrolnya. Yes. Rasanya kan akan lebih cepat sampai. Benar. Nggak bosen juga. Nggak nabrak-nabrak nih ya, kalau orang Surabaya bilang ya. Kalau ngantuk ya ada yang ingetin nih kayak gitu. Ya itu 1, 2, 3 benefit lah. Benefit ya. Ya. Nah, Pak Ferry berbicara mengenai Ketua Aprindo nih saat ini, gitu kan. Kita mengetahui bahwa Aprindo ini dari yang dijalankan Pak Ferry memiliki visi dan misi yang sangat penting tentunya. Ya. Apalagi dalam memimpin pertumbuhan food and beverage di Indonesia. Tantangannya apa nih? Ya, luar biasa ini ya. Kalau kita ngomong sekarang ini industri F&B ya, bisa dibilang saya punya prinsip ya. Selama manusia punya lambung, bisnis F&B itu tidak akan pernah mati. Oke. Ya, kecuali lambung kita ini diganti ya. Dengan mesin kita mungkin kalau mau hidup harus ngecharge Dicas gitu ya, nggak perlu makan ya. Kan? Nah, tapi ini kan suatu hal yang nggak mungkin ya. Nah dari situ akhirnya dari F&B yang tidak akan pernah mati dan dibarengin dengan teknologi yang masuk saat ini ya, tentunya banyak hal yang akan berkembang di dalamnya. Semakin banyak hal yang berkembang, semakin banyak tantangan ke depannya yang akan dihadapi. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang akan menjadikan kita ini semakin ke depannya harus mempersiapkan apa ini. Dengan masuknya teknologi, persaingan semakin ketat nih. Yes. Ya kan? Orang zaman dulu kalau mau buka F&B, modalnya besar. Yes. Zaman sekarang, pakai handphone aja, ada satu aplikasi yang bisa kita jual dari rumah. Cuman daftar doang bisa jualan nih. Kalau zaman dulu sudah ada ini ya. Saya waktu ngekos waktu kuliah, mungkin saya sudah jualan nasi goreng. Kenapa? Karena di kos ya. Nasinya gratis. Benar, tinggal digoreng jual ya. Betul, tinggal goreng jual. Nggak perlu ada outletnya, nggak perlu ada warung fisiknya. Lewat handphone udah bisa diambil, udah bisa jualan. Ya. Nah dari sini akhirnya membuat persaingan semakin ketat nih. Nah dengan adanya asosiasi ini membuat ya harusnya persaingan yang ketat tadi ya, persaingan nggak masalah, cuma harus ada etika yang menjaga. Kolaborasi juga. Kolaborasinya juga. Nah dari situ peranan penting daripada asosiasi itu sebagai salah satunya jembatan juga. Kita sebagai wadahnya ke pemerintahan. Misalkan ya contoh regulasi atau apapun itu yang mendukung industri kita. Tantangannya semakin berat ke depannya. Jadi artinya sebagai banyak tantangan juga inovasi, kolaborasi harus terus dilakukan ya. Karena inovasi salah satu kunci ya. Selama manusia punya lambung, bisnis F&B tidak akan pernah mati. Bisnis ini akan mati ketika tidak ada inovasi di dalamnya. Nah inovasi kata kuncinya itu inovasi. Tapi inovasi bukan berarti melulu harus tentang produk ya. Varian produk atau new product, enggak. Inovasi bisa juga dari kita, customer experience-nya, service kita, operation kita, produk kita. At the end of the day, ya holding-nya. Nah ini menarik gitu. Berbicara mengenai inovasi, kita mengetahui bahwa Kak Ayam Geprek, KAG, dalam mungkin 1-2 tahun terakhir melakukan ada perubahan branding gitu ya. Nah, kita akan berbicara mengenai itu Pak ya. Setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Pemirsa, kita masih berbincang dengan Ferry Setiawan selaku owner dari Kak Ayam Geprek. Pak Ferry, berbicara mengenai inovasi, gitu kan? Kita mengetahui bahwa KAG, Kak Ayam Geprek, melakukan inovasi dalam 1-2 tahun terakhir nih. Kira-kira inovasinya seperti apa waktu itu? Ya, yang pertama tentunya yang kita lakukan ya, setelah pandemi yang cukup membuat kita terpontang-panting ya. Sebelum pandemi 2019 sampai 2020 awal, saya punya store 35 di 15 kota. 35 di 15 kota? Ya, sampai akhirnya pandemi ya cukup memukul kita, outlet kurang lebih separuh tutup ya. Kita mau nggak mau gimana lagi kita harus tutup ya. Daripada bleeding terus, akhirnya kita fokuskan nih mana yang masih bisa cuan ya. Kita hajar terus. Sampai akhirnya memang rencana dulu dari KM Geprek menjadi KAG itu sudah kita wacananya itu sudah ada. Karena kita berangkat dari ya modal 10 juta ya. Ya what do you expect anak umur 23 itu mau punya modal seberapa banyak, mau punya knowledge tentang bisnis berapa banyak juga, experience-nya. Bondo nekat ya orang tentunya bilang ya. Branding juga nggak ngerti. Jadi akhirnya ngawur ya. Sampai akhirnya kita terus belajar ya, learning by doing ya. Sampai akhirnya oke, kita ngerti nih brandnya harus gimana, ke arah mana, harus strateginya gimana. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah meredefining daripada brand Kak Ayam Geprek sendiri menjadi KAG. Dibarengi dengan semangat kita yang hampir setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali harus launching produk baru. 2 sampai 3 bulan sekali harus launching produk baru. Ya. Sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini dan minggu depan saya mau launching produk baru lagi. Ya. Saya akan ada launching new variant ya. Yang mana itu setiap 2-3 bulan sekali. Intinya kita harus membuat brand kita itu selalu hidup. Sampai akhirnya dinanti ya daripada customer kita, KAG ini mau ngapain lagi sih? Oke. Satu lagi, Pak Ferry. Inspirasi atau mungkin hal-hal tips dan trik yang harus dipunya para pebisnis di bisnis kuliner tentunya yang saat ini sedang lagi berjuang untuk semakin meningkat. Saya di F&B ya kurang lebih 9 tahun. 2014 sampai sekarang ini. Bukan waktu yang singkat pun bukan waktu yang panjang juga. Karena ke depan tentunya saya masih punya mimpi yang besar ya. Dan saya akan terus kembangkan dunia F&B ini. Saya ada ambil juga brand dari luar ya. Saya mencoba untuk franchise juga. Ya kalau saya boleh sebut Dragon Hotpot. Yang ada di Pakuan Mall dan di Tunjungan Plaza ya. Nah dari situ 9 tahun yang saya lalui, saya pernah create brand sendiri pernah. Franchise pernah. Mau dari modal 10 juta pernah. Mau dari modal ratusan juta jadi depot pernah. Mau jadi resto di dalam mall pernah, di luar mall pernah, modal sampai M pernah juga ya. Jadi intinya dari semua bisnis model saya pernah coba. Satu hal yang membuat saya masih berdiri saat ini itu cuma satu ini, tekun. Kita harus tekun nih, karena kita tidak bisa mengharapkan ya kita menanam hari ini besok udah kita panen. Ya. Apa yang kita tanam hari ini mungkin bukan besok kita panennya, bukan besok kita tuainya, tapi mungkin nantinya lagi atau bahkan nanti ke anak cucu kita. Intinya tekun aja. Mempertahankan brand kurang lebih 9 tahun itu bukan suatu hal yang mudah juga. Karena meng-create lebih gampang ya. Apalagi meningkatkan. Apalagi ini sekarang zaman sekarang teknologi memudahkan kita. Hampir setiap hari pasti ada brand baru, ada usaha baru ya. Nah intinya tekun ya. Dan percaya aja, kalau misalkan punya goals nih, ya hajar terus. Gitu. Pak Ferry, terima kasih. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sangat banyak informasi yang sangat penting. Saya percaya pemirsa juga mendapatkan informasi yang sangat berharga pada siang hari ini. Yang penting tekun ya. Apapun yang terjadi, yang penting kita tekun. Karena belum tentu yang kita investasikan sekarang langsung dapat ya. Siapa tahu nanti buat anak cucu kita gitu ya. Sekali lagi, sukses terus untuk Pak Ferry. Selamat berjuang di Apkrindo Jawa Timur. Semoga kepemimpinan Pak Ferry semakin hari semakin membuat Apkrindo semakin luas dan bisnis F&B di Jawa Timur tentunya dan di Indonesia semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Ferry dan juga ini menjadi akhir kebersamaan kita pada siang hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dalam program Update Radar bersama rekan saya Kolil Syah sesaat lagi.
Saya David Murata, peserta kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.